Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hingga pada pagi ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat berupa iman dan juga Islam pada diri kita sehingga dapat hadir di rumah Allah dan rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya salat subuh secara berjamaah. Dan tadi sebelum salat subuh kita, sebelum bunyi serna imsak, kita sudah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makan sahur. Makan sahur yang disediakan oleh keluarga yang sudah punya keluarga dan disediakan sendiri oleh yang sendiri yang belum nikah. Ada orang nak mau nikah di dunia nggak dapat istri, di akhirat belum tentu. Karena mau jauh, padahal nikah terus. Ada juga mempertahankan perkawinan dengan maharnya tinggi-tinggi. Anak laki yang dicintai punya mahar 10 mayang, dihantam 25, stres. Akhirnya di sini nggak dapat istri, di situ nggak laku-laku, mati BL itu. Ya, padahal istri salehah itu adalah istri yang sedikit maharnya. Nggak perlu banyak-banyak maharnya. Kalau udah kawin nanti beli mobil dia, buat rumah besar dia. Ya. Oleh karena itu jangan dipersempit, jangan dipersulit. Akhirnya apa? Nikah lari. Kalau dipersulit, akhirnya nikah lari. Atau ada juga nikah, ya menunggu-nunggu selesai kuliah dapat kerja dulu. Kalau selesai kuliah oke lah. Ya, kalau dapat kerja, kalau nggak dapat kerja, macam kemarin tuh P3K tuh 200 yang ikut, 3 yang lewat, jam numpuk kerja. 250 yang ikut, 3 yang lewat. Berapa yang nggak ada kerja tuh, laki perempuan itu ya? Padahal setelah nikah Allah sudah jamin rezekinya kepada pasangan tersebut. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tadi pagi kita yang sudah berkeluarga sudah diberikan, sudah dimasak oleh istri kita sehingga kita dapat makan sahur, dan di situ dapat berkahnya dan juga doa malaikat kepada orang yang makan sahur walaupun hanya seteguk air putih. Nah, setelah itu diberikan kesanggupan oleh Allah, nikmat juga melangkahkan kaki kita dengan iman yang dalam diri kita ini menuju rumah Allah, mencari lagi nilai-nilai pahala di dunia ini, ya, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ngajaklah suami istri ke masjid, atau suami ke masjid, istri salat di rumah. Dan itu lebih baik bagi istri yang mampu menjaga dirinya, agar dia lebih baik salat di rumah daripada ke masjid tapi tidak mampu menjaga dirinya dari fitnah-fitnah. Nah, oleh karena itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri. Kapan nikmat ini berarti bagi kita? Setelah kita nanti meninggalkan dunia ini, baru tahu, oh ini pahala salat subuh berjamaah saya dulu di Masjid Al-Fitrah Nesu. Wah, dapat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala-pahalanya. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan. Dan ketika suami istri mengajak, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah letak kebahagiaan sebuah keluarga. Istri taat kepada Allah, suami melihat subhanallah istriku luar biasa. Setelah dia salat, dia menadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya itu sehat, dimudahkan rezeki dan diberikan pekerjaan yang baik. Luar biasa. Kemudian suami juga berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga istriku menjadi istri yang salehah, asal ku pandang aku bahagia. Ada juga Pak, ketika kita pandang istri nggak bahagia kita. Apa nampak di wajahnya tu? Bu, tahu tak istri yang tidak bisa membahagiakan suami, yang melihat suami dengan marah? Hari raya masih lama, gini hari dah tuntut, bang, baju 5 lembar. Itu enggak bahagia suami itu. Coba bilang sama suami, bang, walaupun hari raya masih jauh, adik masih sabar, walaupun ada uang, belilah. Kalau enggak ada, enggak apa-apalah. Yang ragam tu kim tu senyum-senyum, pasti tersenyum. Oh, mak istriku, kalau adalah satu lagi kayak ini aman aku. Cuma satu kayak ini ya, bahagia kali aku. Memang luar biasa dia. Empat cowok yang punya.
Untuk skincare aja habis gaji dia. Ya Bu ya, skincare. Apa skincare? Salah ke? Skincare itu kan wajahnya aja cantik. Badan hitam, kemarinya hitam semua. Di sini aja putih. Habis putih betul. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Bulan kebahagiaan, bagaimana bulan bahagia? Bulan Allah berikan kebahagiaan kepada semua keluarga yang ada di dunia ini, yang Islam, yang mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan. Jadi ketika dia melakukan ibadah puasa Ramadan, satu keluarga dia bahagia. Ya, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anak untuk sahur umpamanya kalau sudah punya anak. Kalau nggak ada, ya belum ada, kita doakan di bulan Ramadan semoga diberikan keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan termasuk keturunan anakku yang saleh. Itu doanya. Rabbi habli minas salihin. Baca setiap salat yang belum punya anak, setiap salat wajib 7 kali baca, kali 5 kali kan salat wajib. Baca doa itu. Kemudian jaga hubungan dengan baik, insyaallah akan diberikan keturunan. Berdoa kepada Allah karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Allah yang Maha Kaya, Allah yang menitipkan anak kepada kita. Kemarin ada anak satu dapat, yang nggak diharapkan dapat anak itu. Taruh di tas, bagus tuh, ditulis surat, entah apa isinya saya nggak jelas suratnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi, hanya itu aja sekali. Nah, jangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang kepingin setelah nikah itu menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dia. Di antara kebersamaan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan seorang istri dari diri kita sendiri, pasangan itu dari kita sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Sakinah itu tenang. Tenang itu bukan hanya dengan uang banyak, rumah besar, mobil mewah, atau istri cantik. Tidak. Ketenangan itu hanya diperoleh pada keluarga-keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlakul karimah terhadap pasangannya. Suami berakhlak mulia kepada istri, istri berakhlak mulia kepada suami, kesabarannya luar biasa sehingga keduanya ketika terdapat kesalahan-kesalahan saling memaafkan dengan akhlak mulia. Tidak ada dendam antara suami dan istri, cintanya betul-betul tulus dalam karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dia peroleh sakinah, ketenangan, kebaikan, kedamaian dalam sebuah keluarga. Itu sakinah. Ini terkadang sedih kita lihat jemaah, ketika dia datang ke kantor KUA, didaftar, setelah daftar ada masa binwin namanya, bimbingan perkawinan. Ketika itu kita tanya, misalnya banding mandiri di kantor, kita tanya, udah lama kenalan? Sudah Pak. Udah berapa tahun? 6 tahun Pak. Pacaran? Iya Pak. Pacaran? Iya Pak. Dulu sering makan nasi bungkus berdua? Iya. Pisang dipotong 2? Iya. Enak Pak, bahagia kami. Setelah nikah 2 bulan ribut, 1 bungkus nggak cukup berdua, udah merebut. Dulu I love you every time, betul Pak bahasa Inggris itu. I love you every time, aku cinta kamu setiap waktu. Setelah nikah beberapa bulan, I hate you every time. Ya Allah, aku benci kamu setiap waktu. Kemana cintamu dulu itu? Berarti cinta hanya di bibir, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perceraian-perceraian, sedikit ada problem rumah tangga, terjadi perceraian yang sang suami nggak sabar, istri pun nggak sabar. Nggak sabar dia. Tingkat komunikasi nggak bagus saja bisa membuat manusia ini keluarga tidak akan bahagia. Komunikasi nggak bagus saja antara suami dan istri. Padahal Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan pasanganmu, istri-istrimu. Di sini istri-istri, padahal satu aja kita. Bergaulah dengan istrimu secara ma'ruf, baik, lembut, entah apa-apa lagi lah. Yang lembut itu sinonimnya itu. Suami ketika pulang kerja capek barangkali ya,
kena matahari, apalagi kena setrap lagi komandannya, bahaya tuh. Baik ke rumah, Assalamualaikum, nak dijawab lah, lagi asyik HP isteri sekarang kan. WA tu, saya cik dia baca WA, share sana share sini, Assalamualaikum, tak juga dia dengar. Dia ketuk pintu, hampir lah pintu. Baru dah pulang bang, dah pulang. Padahal tak boleh kayak gitu. Yang di sana, di rumah. Ini terkadang pekerjaan kantor, maaf, dibawa pulang ke rumah. Di kantor marah sama anak buah, saya kepala pak, saya kepala kantor pak. Saya bilang saya kepala nih. Ya, saya kepala kantor tingkat kecamatan pak. Ini marah di kantor, bawa pulang ke rumah. Bini nak tahu apa-apa kena semprot, disemprot. Padahal dari pagi dia cuci baju, dia ngepel rumah, dia jemur kain. Nah lihat dia kerja tuh. Nah lihat saya pak, karena saya di kantor. Oh gitu. Saya nggak lihat istri yang kerja karena dia di kantor. Padahal setelah sholat subuh istri sudah bekerja di rumah. Tapi mana penilaian kita sebagai suami? Jangan marah di kantor bawa ke istri, marah ke rumah, marah di rumah bawa ke kantor, hancur anak buah di kantor. Di rumah nggak dapat malam Jumat, dibawa ke kantor, habis tuh. Pos anak pun tepuk kaposa nagam. Ini kalau di tentara apa? Ya kan? Tapi kalau di kantor biasa kan kena. Ini kenapa kayak gini nggak selesai nih? Udah kemarin ya, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya tuh. Tapi karena di rumah apa? Di rumah tidak pas tadi dibawanya ke kantor. Padahal di rumah, di kantor. Nah oleh karena itu kepada sebuah keluarga, bagaimana menciptakan sakinah mawaddah warahmah itu dalam keluarga? Ayo, rasa memiliki itu antara suami dan istri harus ada dalam diri kita. Ini pak cerita enak pak, kalau udah kena pasti nggak enak. Saya kan cuma cerita pak, jual aja. Ketika kena saya sakit, saya juga bingung macam mana tapi saya sudah tahu caranya. Ketika istri merepek, kita diam saja pak, pasti sakinah tuh. Tenang, merepek, diam aja. Subhanallah. Merepek lagi dia, tambah Subhanallah. Itu aja. Kalau disambung, berantam tuh pak. Berantam kalau disambung, balas pantun loh. Betul-betul balas pantun. Makanya kepada istri yang merepek, ya kan, bapak bilang sesekali, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih merepek juga, bila Israel datang memanggil. Ya itu lagunya pak. Merepek juga. Macam-macam kamu merepek orang. Lupa beli sesuatu di pasar, merepek sampai ke rumah. Padahal apa yang direpetin? Begitu lupa beli, kan tinggal uang. Uang tinggal kan? Apa yang juga ribut? Ini jangan lupa beli, duit nggak ada, hilang. Itu baru ribut. Nah, maka oleh karenanya, jaman Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu hanya pada diri kita. Pada siapa? Pada siapa orang tenang itu? Pada hamba-hamba yang bertakwa. Yang nggak bertakwa nggak akan tenang hidupnya, nggak akan sakinah hidupnya. Pada hamba yang bertakwa, dia di sini ketenangannya tuh. Hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dengan baik, disitulah dia memperoleh ketenangan hidup di dunia. Bahkan nanti akan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Allah masukkan ke dalam ketenangan yang abadi. Di mana itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ibu-ibu juga begitu. Pujilah suami sesekali. Ini tidak pernah dipuji. Iki duduk di warung dipuji suami orang, kena tempelan. Bang, lihat tuh macu kali lagi tu. Macu lah koro sampai. Dibilang macu suami orang. Kan minta cari gara-gara nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memuji orang lain di depan pasangan. Ini bimbingan kami kepada Jatim. Jangan pernah memuji orang lain di depan pasangan. Sebab apa? Yang dipuji itu, pasangan itu pasti tersinggung dia adanya. Yang memuji orang lain. Kalau kita bapak-bapak minum kopi sama-sama seperti biasa, habis sholat subuh kemarin di apa, di mana minum kopi, lewatlah ibu-ibu cantik, boleh kita muji, kita laki-laki semua. Oi pak, lihat tuh perempuan tu cantik kali, ya cantik kali. Tidak ada istri kita nggak apa-apa. Habis puji selesailah. Bini orang dipuji, mana dapat kita lagi. Emang kembangnya sini aja. Bodoh juga kita kadang-kadang. Apa yang dipuji? Di rumah sudah ada tuh.
Tapi dipujinya punya orang lagi, entah apa. Padahal puji-pujian khayalan saja tu, nak dapat apa-apa lagi. Begitu juga ibu-ibu, kalau dah minum-minum apa lari pagi jumpa bapak-bapak ganteng maco, sispeknya sispek, perutnya bagus bah, anak udah pun, oh kayak Bruce Lee, luar biasa. Punya orang tu apa dipuji lagi? Di rumah tu puji tu, walaupun perutnya setengah 6 bulan terserah tu, perut 6 bulan, anak lain-lain itu dipuji. Maka disitulah kadang puji pun tak mau. Ini laki-laki pun aneh saya lihat ni. Termasuk saya apa aneh? Isteri udah bolak-balik di kaca dia, taruh lipstick, taruh bedak, entah apa-apa, pelembab alas, taruh bedak di atas, lewat di depan kita bolak-balik. Tak pernah kita bilang, wih, lagak saya kata pengoyo, tak pernah. Padahal coba bilang aja, sayang, cantik kali kamu pagi ini, luar biasa. Itu nggak dikasih duit pun tak apa-apa dia tu. Kadang-kadang kepengtan puji pun tak mau. Istri suami apa ni? Udah duit nggak dikasih, dipuji pun tak kita. Oh bahaya tu, nggak akan bahagia rumah tangga. Pak, ibu, saya istri lagi masak keringat, saya cium pak. Maaf ni bulan puasa, saya buka rahasia sikit. Saya mau kamar mandi tu, di kamar ni duduk, dia di kamar mandi lewat belakang. Wah, saya cium sekali. Bau bang? Enggak. Kenapa? Nak bernapas saya waktu cium. Enggak tarik nafas mana ada bau. Kecuali pas cium, mah baking kau bero. Nipu, nak apa-apa. Nipu bahagia tu. Nasi cepat masak, kita habis mandi, bang silakan makan bang, udah siap bang semua. Ini dipuji enggak, dicium enggak? Masak masih lama. Bantu kayak sikit, bantu kayak sikit kamu ngelong. Saya begitu pak. Nggak percaya tanya aja kalau jumpa istri saya. Kadang ada petih orang-orang. Ini bulan puasa tapi nggak boleh kayak gitu. Saya pergi kerja nggak, dia masih di masjid, saya pergi terus, nggak ada cium-cium, malam nanti ada cium. Ya kan? Jadi kadang yang kecil-kecil kita nggak mau lakukan, padahal itulah sumber kebahagiaan adanya. Ya kan? Dipuji aja sedikit itu udah. Ibu-ibu kalau dipuji, ompi uncok dong, hidungnya kembang. Ini nggak pernah memuji. Istri pun namanya pernah muji suami, suami tidak pernah puji istri. Kapan bahagia? Ya kecil-kecil itu pak, senyum aja jumpa udah bahagia ada. Makanya istri salehah itu ketika dipandang oleh suami, suami bahagia. Bagaimana? Ciptakan dirimu menjadi ibu istri yang salehah, selalu senyum di depan suami. Begitu suami pulang, assalamualaikum, cepat-cepat kami tu, waalaikumsalam, ada tas gede, ambil tasnya. Silakan bang, dah pulang bang ya? Alhamdulillah suamiku dah pulang. Naik genepu. Dah pulang suami nggak bilang alhamdulillah. Ibu, kau obek ke? Nggak jadi itu bahagia. Jadi di sini pak bahagia, di ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah, sehingga membuat sebuah keluarga itu bahagia. Jadikan komunikasi yang bagus. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri, dengan pasangan itu dengan baik, dengan lembut. Mau minta apa dengan lembut, bang? Ada uang bang? Kenapa? Nggak ada uang. Kenapa? Ya, kalau ada kan adik kepingin ini. Oh ya, belum ada. Nanti THR keluar 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari raya. Oh, ketahuan akhirnya 10 hari sebelum hari raya udah keluar THR, nanti kita beli. Ya baik bang, saya tunggu, adik tunggu nanti. Nah gitu. Seperti itu, ada komunikasi yang bagus ya antara suami dan istri. Dek, kepingin abang hari ini masak ini, dek sore buka puasa. Oh ya, ayo buka, insyaallah adik buat nanti. Ini nggak bilang apa-apa, mau buka puasa, mau bilang apa, nggak bilang apa-apa. Keinginan hanya dalam hati, nggak disebutkan, hancur. Suami kepingin ikan pepes, istri goreng terus. Nggak pernah jadi ikan pepes tuh. Coba ngomong, dek, ini ikan kecil ini dipepes ya. Oh ya bang, suka kali abang ikan pepes, sekali aja bukan. Nanti nggak enak bang, pokoknya buat. Enak nggak enak, abang berterima kasih abang makan. Jadi komunikasi yang bagus. Ya, seperti itu. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diciptakan menjadi sakinah, ketenangan itu kita yang wujudkan. Suami wujudkan ketenangan dalam rumah tangga. Ketika istri bersalah, berkurang atas apa pekerjaan rumahnya, kesilapan, mari kita maafkan. Jangan dibentak. Minta maaf. Dimaafkan, minta maaf. Bang. Kenapa?
semua perbuatan maaf itu adalah perbuatan iman orang-orang yang bertakwa. Ketika istri bersalah, suami memaafkan. Ketika suami bersalah, istri memaafkan. Itu adalah pasangan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu kata Allah dalam Al-Imran 133 disebutkan orang yang memberikan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan mampu memberi maaf kepada manusia, apalagi kepada pasangan hidup, istri suami. Lah kalau tidak ada maaf, macam mana kita bergaul? Ya kan? Dendam kusumat sama bini, sama suami, bagaimana kita bergaul? Bagaimana kita harapkan kebahagiaan? Maaf aja tidak ada. Siapa sih manusia yang hari ini tidak punya salah? Kecuali hanya Rasulullah SAW yang tidak punya salah. Lain semua punya salah. Apalagi saya, Ustaz ini, kita punya salah semuanya hari ini. Nah, ketika kita bersalah, kita minta maaf kepada pasangannya, saling memaafkan. Maka kewajiban bersama suami istri, rela, ya, sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing. Itu dalam buku kecil itu. Sabar dan rela. Sabar apa? Mampu bersabar. Rela memaafkan. Atas apa? Kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing. Suami punya kekurangan kelemahan, walaupun dia super power hebat, dia punya kelemahannya. Ya. Istri juga demikian, S3-nya luar biasa, tapi ada juga kelemahannya. Nah, kitalah bermurah hati, berlapang dada, bersabar, lalu memaafkan. Dan sifat maaf ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka puasa Ramadan melatih manusia untuk bertakwa, menjadi hamba yang bertakwa. Apa yang bertakwa? Tidak punya sedikit pun akhlak dendam pada dirinya, tapi yang ada adalah kemaafan-kemaafan. Karena orang yang suka memaaf, tempatnya itu di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang suka memaafkan saudaranya, apalagi suami istrinya yang bersalah, insya Allah dengan kelembutan hatinya, Allah masukkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri penghuni surga itu memaafkan atas kesalahan saudara-saudaranya, memberi ampun kepada saudaranya, memberi kepada orang yang pelit kepadanya. Itu sifat penghuni surga. Maka disitulah kadang-kadang ketenangan itu dicapai dalam sebuah keluarga. Sakinah mawaddah, rasa cinta. Nah, cinta ini jangan hanya di mulut. Ini kadang-kadang cinta kalau suami ada uang, nggak ada uang, nggak ada cinta. Disitulah banyak terjadi perceraian. Ya, banyak terjadi perceraian gara-gara itu. Dulu waktu cinta barangkali ada, waktu nikah pertama cinta, lalu nikah dia ada uang, suaminya ada pekerjaan. Ya, begitu 5 tahun nikah, 6 tahun nikah, punya anak 2, udah terjadi keributan karena penghasilan sudah kurang. Sang istri tak sabar. Tak sabar ya sang istri. Biasa makan enak, sekarang kurang enak. Biasa apa yang diinginkan ada. Ketika tidak ada, maka timbul kebencian, cintanya hilang. Tidak ada rasa memiliki. Padahal ketika nikah, mawaddah itu rasa memiliki antara suami dan istri. Memiliki, ya, suami memiliki istri, istri memiliki suami, itu mawaddah namanya itu. Maka dengan cinta dia memiliki itu. Ini enggak cinta kalau ada duit, nggak ada duit nggak ada cinta. Cinta kalau cantik, nggak ada cantik nggak ada cinta. Di dunia ini cantik-cantik peyok juga, Pak, Bu. Pak, ya kan? Kita hidup di dunia ini diberikan umur panjang 100. Kira-kira ada kayak gini nggak kekuatan kita ke masjid ini? Umur yang 100 tahun. Ada lagi, Pak. Saya udah mulai ini, walaupun rambut masih hitam. Ada orang tanya, kenapa Ustaz jenggot Ustaz putih, rambut hitam? Saya bilang capek ini. Capek apa? Capek bergantung. Maka suami-suami yang capek pikirannya itu cepat putih rambut. Ibu-ibu kalau ingin suaminya lama putih rambut, jangan bikin dia pusing tiap hari. 7 keliling dia pusing, panas tuh kepala tuh. Putih rambut, Karena pernah doa Nabi Daud, kalau tidak salah saya dalam kitab itu, dia berlindung daripada suami. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada istri yang membuat suaminya cepat beruban. Bayangkan doa Nabi. Berdoa Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada istri yang membuat aku cepat beruban, cepat putih rambut. Itu doa Nabi itu dalam kitab Tamyiz Ghafilin itu.
luar biasa. Maka mawaddah, rasa cinta, rasa memiliki harus ada dalam keluarga, harus ada. Sampai kapan? Sampai mati, sampai akhir hayat, sampai Allah yang memisahkan dengan kematian. Baru disebut keluarga itu bahagia, sakinah. Pertengkaran ada pertengkaran, nak mungkin tidak ada, tapi diredam dengan kelembutan hatinya, dengan kemaafan pasangannya masing-masing. Itu rasa memiliki, ya kan begitu. Masa kalau nggak kita, misalnya tangan ini salah, apa kita potong tangan? Kan nggak mungkin, karena ini milik kita. Begitu juga istri salah, kita maafin, milik kita ini. Suami salah, kita maafin, itu adalah suami saya. Sejauh apapun diburukkan oleh orang, dia tetap suami di depan mataku, dia tetap baik di hadapanku. Nah begitu dia, itu rasa memiliki. Baru nanti warahmah, berkasih sayang, ya, berkasih sayang di antara keduanya. Ya. Maka suami sayang istri, istri sayang suami itu dicintai oleh Allah. Man la yarham la yurham. Para siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maka pasangan kita ini menyayangi dulu, keluarga kita sayang. Nah orang sayang kan bagaimana ya? Rasa sayang yang tinggi itu kan, kalaupun ada salah karena sayang dimaafin, begitu. Tidak lalu dibenci, ya, saling memaafkan, itu wujud daripada kasih sayang. Bergaul ya, dengan keluarga dengan baik, seperti Nabi SAW itu sayang kepada istri luar biasa itu. Ya. Candanya luar biasa, harmonisnya luar biasa. Apa dibilang harmonisnya? Kemesraannya luar biasa itu Pak. Ibu-ibu, ya. Aisyah itu punya gelas satu, diminum oleh Aisyah. Gelasnya diminum, airnya diminum dalam gelas Aisyah itu. Nabi lalu mengambil gelas Aisyah, minum juga sisa minumannya. Di mana bibir Aisyah menempel, di situ pula bibir Rasul menempel meminumnya. Nggak dibalik. Sekarang aneh, gelas mama papa. Ada Pak? Ada nggak? Ditulis gelas, di gelas itu mama papa. Mama duduk belah sini, papa duduk belah sini. Di meja belah sini anak-anak. Begitu ribut, ambil gelas lempar ke mama, ambil gelas papa lempar ke papa. Guna mau uleh buka dua. Coba lihat Aisyah dengan Rasulullah dengan Aisyah. Minumannya. Saya sering kayak gitu, sering Pak. Waktu hari-hari biasa tuh kan pulang umpamanya kan. Dek, ini air siapa nih? Air adik tadi Bang. Oh ya, setengah lagi. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Saya minum itu. Luar biasa. Bapak mau nggak? Tapi sikat gigi Bu ya. Sikat gigi Bu. Jangan bau gitu. Bau. Sikat gigi. Itu adalah kemesraan Rasulullah. Kenapa ini muncul? Karena kasih sayangnya luar biasa. Hidup berkasih sayang. Jadi ketika kita hidup berkasih sayang, mesra dalam kehidupan rumah tangga. Waktu tidur pun kita berbaring ya, sebelum tertidur ngomong. Istri di situ kadang-kadang tepat dia ngomong, Pak. Bang, tadi kan Bang, tadi adik kan pergi dengan ibu ini kan. Kita dengar aja ceritanya itu. Jangan bantah-bantah. Kalau bantah, hancur. Apalagi balik badan. Ya nggak kemarin. Udah pulang lagi nih lalu, habis itu cerita balik badan lagi. Udah kita tinggal di rumah capek-capek, waktu mau cerita balik badan. Ngomong Bu, istri saya Pak, kalau dia ngomong nggak lihat. Ini saya cerita nih, rahasia supaya nggak terjadi pada orang lain, pada suami-suami lain. Bang, kalau genolah Bang. Dia kepingin saya melihat wajahnya. Jangan cerita pantat yang dia dengar. Jadi dia kepingin lihat wajah. Bang, kenapa kalian lihat? Oh, aku kalian. Mana ada lihat? Kan kuping dengar. Nggak mau kuping dengar. Pokoknya lihat saya. Lihatlah saya ada apa. Dia cerita semangat. Ya. Oh ya, enggak apa-apa, biasa tuh, sabar. Selesai udah. Bobo. Ya, ini pandang pun tidak mau istri. Bagaimana wujud kasih sayang itu muncul? Ketika kita suka melihat istri, berarti ada kasih sayang dalam diri kita. Kan yang kita sayangkan sering kita lihat Pak ya. Yang kita sayangkan sering kita. Misalnya kita lihat sayang mobil, terus jari pergi lihat, udah lihat gosok-gosok lagi. Sayang cincin. Oh, cincin ini sayang, habis celana nih. Cincinnya nggak bagus, celananya rusak. Kenapa digosok? Karena sayang tadi. Sayang. Maka oleh karena itu butuh kasih sayang dalam sebuah keluarga. Suami menyayangi istri, rahmah itu. Istri menyayangi suami.
dalam keadaan bagaimanapun, susah, senang, sakit, sehat, sayang sama suami, pasangannya. Nah begitu baru muncul keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau enggak tinggal dalam Al-Quran tuh kata-kata itu. Ya, kalau enggak tinggal dalam Al-Quran. Ya, kata-kata sakinah mawaddah warahmah kalau enggak dipraktekkan dalam kehidupan sebuah keluarga, hanya tinggal kalamullah dalam Al-Quran. Di dunia ini tidak ada, di pasangan ini tidak ada. Maka terjadilah ketok palu banyak-banyak di mahkamah syar'iyyah. Nah, ininya. Kan seperti itu. Sebenarnya wujud takwa itu seperti itu. Ada kasih sayang, ya. Wujud takwa kita kepada Allah. Maka bulan puasa melatih kita menjadi hamba yang bertakwa dan memberikan kasih sayang. Maka dalam puasa juga dianjurkan untuk beli banyak, mengeluarkan duit banyak sedikit untuk memperbanyak makanan kepada keluarga. Itu juga wujud kasih sayang dalam keluarga. Ada masalah ditampung. Tapi kadang-kadang kan cinta kita kepada dia saja, keluarga dia nggak cinta. Ini bahaya juga. Ya, ketika seorang laki perempuan nikah, maka mama laki, ibu laki menjadi mama perempuan. Mama perempuan, ibu atau ayah perempuan menjadi mama laki-laki. Adik perempuan menjadi adik laki-laki, adik suaminya. Adik suami menjadi adik istrinya. Di situ luar biasa. Kalau itu bisa, itu pasti mendapat kebahagiaan. Ya, ini enggak. Aku kawinkan sama Ki aja. Adik Ki, urusan adik Ki, urusan dia. Enggak bisa begitu. Ya kan? Makwa istri, makwa kita. Nenek istri, nenek kita. Kita berbuat semampu kita. Seperti itu dia baru tercipta kebahagiaan. Enggak muncul fanatisme nanti, fanatisme keluarga. Adik aku aja repek-repek ke rumah aku. Kalau datang adik aku repek juga. Akhirnya balas dendam. Ya kan? Balas dendam. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang udah punya anak, punya menantu. Ini juga sumber kebahagiaan. Jangan banyak mencampuri urusan keluarga istri, keluarga anak. Kalau banyak campur berbahaya. Kapan kita campur? Kita mengurus ketika anak kita sudah lihat ada beda pendapat. Di situ kita harus datang di tengah-tengah, menjadi penengah, pengadil. Kenapa sayang? Kenapa anak? Kenapa menantuku? Kenapa? Jangan nanti kita, anak kita perempuan, berdiri sebelah anak kita perempuan, itu cepat ke mahkamah syariah. Nggak akan selesai persoalannya. Banyak kasus rumah tangga itu yang tidak bahagia ketika ada persoalan anaknya sudah dinikahin, dia banyak ikut campur. Itulah pihak ketiga, keluarga terdekat, sehingga muncul ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Itu mama K itu, itu ayah K itu. Bahaya sekali itu. Ketika anak perempuan sudah kita nikah, itu urusan suaminya. Kita hanya memberikan arahan-arahan saja. Apalagi kalau tinggal di rumah kita, cukup berbahaya. Maka kita sebagai orang tua relakan. Sebab ada pak keluarga, ada dulu sekali. Ya, kan anakku udah ke sekolahin, sudah aku cari kerja, S1, S2, sudah dapat kerja. Masa anda boleh tinggal rumahku? Masa dia cabut terus? Bukan begitu caranya. Ikhlas nggak kita dulu menyekolahkan anak kita? Saya pak anak perempuan satu-satunya. Ini belum nikah nih. Kalau udah nikah macam mana bakti saya tuh? Tuh anak perempuan satu pak saya. Ya, anak saya 3, perempuan 1,5. Coba bayangkan, dia paling manja dengan saya. Coba kalau udah nikah nanti, apakah saya nggak rela melepaskannya apa enggak? Juga ujian bagi kita pak. Kita arahkan saja. Kalau ingin bahagia rumah tangga keluarga anak kita, jangan banyak ikut campur. Tapi kalau minum es campur itu boleh banyak-banyak. Di bulan Ramadan untuk buka puasa, jangan campur banyak urusan orang lain. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya itu saja. Ketika kita rasa memilikinya ada, rasa cinta ada, kasih ada, kemudian pengertian, maka akan muncul kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Terciptalah rumah tangga bahagia. Tinggal kita kepala keluarga, jaga keluarga kita itu. Apa perintah Allah? Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu, anak-anak istrimu, anak dan istrimu daripada kobaran api neraka, cilatan api neraka. Maka ajak dia, bimbing dia kepada kebaikan-kebaikan yang baik, kebaikan kepada Allah. Ajarkan anak kita untuk salat 5 waktu, ingatkan dia. Kemudian ajarkan akhlak pada mereka, pada istri dan anak-anak kita, supaya dia mau menghormati, pandai menghargai orang tuanya.
pandai menghormati orang tuanya. Sehingga kalau itu sudah terjadi, anak solehah soleha, anak soleh soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, itu udah surga dunia itu. Mana bukti surga dunia? Nabi mampu mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Padahal kipas angin aja anda ada dulu, belum ada dulu kipas angin Pak. Tapi begitu beliau baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa? Rumah tangga didirikan dalam bingkai agama, bukan bingkai hawa nafsu dunia yang sementara ini. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Saya tadi katakan bahwa saya adalah kepala KUA Kecamatan Syahkuala Pak. Jadi masih diberikan tugas tambahan sebagai kepala di KUA Syahkuala hari ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan membimbing semua catin-catin itu untuk kebahagiaan rumah tangganya, hidup sakinah mawaddah rahmah di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kedua orang tuanya. Ya, mari kita ciptakan keluarga agama, keluarga dalam bingkai agama, insyaallah pasti akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah dan diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apapun, bahasa apapun, yang penting doa baik-baik. Ya Allah, ya, tanamkan cinta kami terus abadi sampai akhir hayat kami. Ya begitu. Hiduplah kami dalam berkasih sayang antara kami dan istri kami, antara kami dan suami kami dan anak-anak kami. Mohon kepada Allah yang memberikan cinta rahmah itu. Karena cinta rahmah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanamkan dalam hati manusia, dia akan bahagia. Ya, mudah-mudahan Allah menanamkan cinta dan kasih sayang dalam hati kita sehingga kita menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.